Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Asia Teknik. Saya akan membagikan video-video mengenai all about teknik tutorial and learning. Yang belum subscribe, yuk di subscribe. Lanjut ke part 2. Jangan sampai kamu melewatinya dan jangan di skip ya, agar tidak tertinggal informasinya, oke? 6. Knalpot motor nembak-nembak. Knalpot menembak suara seperti letupan yang keluar dari dalam knalpot. Suara ini tidak hanya mengganggu tetapi terkadang juga membuat kaget. Penyebabnya ada dua, yaitu campuran bahan bakar yang terlalu banyak ketika mesin berada di RPM yang tinggi, maka gerakan piston berlangsung dengan cepat. Saat campuran bahan bakar ini terlalu banyak, ada sejumlah bahan bakar yang tidak terbakar. Dan saat bahan bakar ini keluar menuju knalpot, bahan bakar terbakar oleh temperatur knalpot yang tinggi. Bisa jadi juga dengan busi yang kotor membuat api yang keluar dari busi sangat kecil, sehingga ketika RPM tinggi pembakaran tidak berlangsung secara menyeluruh, dan saat langkah exhaust atau pembuangan bahan bakar terbakar di dalam knalpot akibat temperatur knalpot. Solusinya tinggal melakukan setting ulang terhadap setelan karburator atau injeksi. Pada injeksi melakukan reset dan pembersihan bagian rangkaian injeksi. Juga jangan lupa membersihkan busi kendaraan. 7. Komstir atau setir berat dan goncang berlebihan. Komstir yang oblak atau goncang seperti terjadi akibat faktor pemakaian. Motor yang sering digunakan pada jalanan berlubang atau penuh bebatuan. Nah, ini dia komponen yang disebut dari komstir. Karena perjalanan berlubang atau bebatuan mengakibatkan komstir berat, dikarenakan baut pada komstir mengencang. Jika komstir goncang atau getar berlebihan, dikarenakan baut pada komstir mengalami kelonggaran. Nah, jika terjadi seperti ini, maka handling motor jadi terganggu. Akibatnya, motor sering oleng ke kanan dan ke kiri dan bergetar berlebihan. Solusinya, jika komstir merasa berat, maka baut pada komstir dilonggarkan. Kalau merasa goncang, maka baut pada komstir dikencangkan. Proses melonggarkan atau mengencangkan komstir disesuaikan dengan kenyamanan saat digunakan berkendara. 8. Ban bocor. Ban bocor sangat mengganggu sebagian pengendaraan motor. Meski sekarang banyak yang memakai ban tubeless, tetapi tetap saja ban tubeless juga bisa bocor, hanya keluar anginnya lebih sedikit. Masalah ini sering terjadi pada motor dengan kondisi ban yang tipis, sehingga batu atau benda yang tajam bisa dengan mudah mempengaruhi permukaan ban. 9. Rem cakram blong. Rem cakram motor sudah memakai sistem hidrolik. Kelemahan sistem ini adalah masuk angin yang membuat rem tiba-tiba blong. Ada banyak kasus kecelakaan yang disebabkan oleh rem blong ini. Salah satu penyebabnya adalah volume minyak yang kurang, sehingga memicu udara masuk ke dalam sistem rem. Selain itu, ketika kita berkendara pada jalan yang menurun, juga rem sering blong. Ini terjadi karena ketinggian minyak rem akan berubah saat motor dalam posisi miring, sehingga memicu udara masuk ke dalam sistem rem. Solusinya menambah minyak rem jika mengalami kurang. Dapat dilihat dari kaca reservoir tank ini. Nah, kalau masih seperti ini, masih penuh warna minyak rem banyak. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna putih. Namun, kebanyakan pada kendaraan motor menggunakan minyak yang warna kuning. 10. Oli suspensi bocor. Diperedam kejut atau shock mengalami pengeluaran oli seperti ini. Berakibat suspensi tidak berfungsi dengan baik, biasanya terasa lembut. Jika sampai habis olinya, maka suspensi akan jim atau tidak berfungsi kembali. Solusinya, jika mengalami suspensi depan bocor, olinya keluar, maka cepat melakukan servis penggantian sealnya. Jangan sampai suspensi tidak berfungsi kembali baru melakukan servis. Ini akan mengeluarkan budget yang besar karena bukan hanya seal saja yang diganti, namun oli yang diganti, batang shock yang diganti, dan pir pun sekaligus bakalan diganti. Namun jika terjadi seperti ini di suspensi belakang, langsung ganti baru karena suspensi belakang jarang bengkel-bengkel melakukan servis. Nah, itulah 10 tanda-tanda gangguan pada motor dan sekaligus solusi perbaikinya. Gimana? Sudah paham semuanya ya untuk kerusakan dan solusi perbaikinya? Oh iya, jika ada yang mau ditanyakan silakan komen. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan share ya teman-teman, agar semakin berkembangnya channel ini dan bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.